Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk sesi pertama. Silakan Mbak Satya satu, Mas di belakang, Mas Mario tiga dulu ya, Mas Yudi ya. Mbak Satya, kami persilakan. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Pak izin mau tanya, ini untuk THR eksternalnya kan yang dibahas 515 juta. Nah itu untuk yang buat pribadi tuh udah ketahuan belum sih Pak berapa gitu yang pengen diminta gitu. Nah terus abis itu kan Ferry juga berperan aktif juga nih Pak. Dia termasuk yang nentuin juga berapa nominalnya dan lain-lain. Nah ini kenapa dia nggak ditetapin jadi tersangka gitu di dalam kasus ini. Terus soal THR yang kayak malak ini, apalagi dia pakai Satpol PP kan buat nagih-nagih itu. Ini kan sebenarnya kayaknya udah jadi rahasia umum ya Pak. Cuman warga mungkin nggak bisa melapor atau nggak berani, atau maksudnya bukan warga sih, kayak ASN aku nggak berani ngelapor. Nah ini masa KPK mau OTT terus, kayaknya juga yang surat edaran gratifikasi itu nggak ngaruh-ngaruh banget deh. Nih KPK mau ngapain nih ke depan untuk pencegahan biar nggak terjadi kayak gini lagi. Itu aja sih Pak, makasih. Baik, terima kasih Mbak Satya. Ada 3 poin. Baik di aspek penindakan maupun pencegahannya. Kita ke belakang. Mohon nama dan medianya ya Mas ya. Oke, perkenalkan nama saya Noval dari Kumparan. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tadi kan disebutkan bahwasannya pengumpulan uang itu ditujukan untuk eksternal gitu ya. Mungkin bisa dirincikan nggak ya, eksternalnya itu siapa, diperuntukkan untuk siapa. Lalu kalau misalkan dari perangkat daerah itu tidak memberikan uang tersebut, apakah ada ancaman tertentu atau seperti apa? Mungkin itu aja sih. Baik, ada 2 poin ya dari Mas Noval Kumparan. Kita ke tengah, ada Mas Mario. Silakan Mas Mario. Ya, saya cuma mengutip bahasa Pak Deputi tadi bahwa model begini adanya permintaan eksternal dari Forkominda ya, kalau nggak salah itu kan ada sejumlah elemen TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya. Ya ini kan sebenarnya seharusnya OTT ini include-nya dalam artian bisa dilakukan OTT itu di 15 atau 14 kota, karena rata-rata hampir semua kota saat Lebaran itu harus ada yang begitu. Saya pastikan ini identik dengan kasus Rejang Lebong. Itu ada permintaan. Pengumpulan uangnya itu untuk menutupi 4 penjuru. 4 penjurunya apa? Ya Forkominda itu, pengadilan, polisi, TNI. Tapi kan kayak TNI itu tidak menelisik, mengurusi kasus yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemda. Tapi yang justru meminta itu orang yang pasti ada kasus. Contoh di Rejang Lebong itu ada 17 kasus yang mengendap di sejumlah APH. Itu yang diminta untuk diamankan. Kalau nggak jalan THR-nya, naik itu barang, naik itu kasus. Itu identik sekali. Saya mendapatkan data Rejang Lebong itu lengkap sekali, buat nutup orangnya kejarinya namanya siapa, yang membuat nutup orang kejatinya siapa, untuk menutup orang Polres Rejang Lebongnya siapa, sehingga pemeriksaannya tidak di Rejang Lebong tapi di Kepahiang karena mereka terlibat kan gitu. Saat ini di Banyumas karena Forpinda Polresnya terlibat, Cilacapnya kan gitu. Itu identik semua gitu loh. Pertanyaan saya, sudah mengalirkah atau teridentifikasi model begini bukan kali ini saja di Cilacap? Satu. Kedua, saya memastikan bahwa ini pintu masuk yang baik untuk Cilacap. Karena tadi saya berharap di konstruksi perkara ini ada orang yang punya peran jauh lebih penting
dan memiliki kedekatan dengan Forkominda itu namanya Bambang Kancil. Bambang Kancil ini siapa? Mertuanya dari bupati. Bambang Kancil ini juga merupakan pengusaha ternama di Cilacap. Nama PT-nya Mas Kancil Tunggal Perkasa, merupakan kontraktor terbesar di Cilacap. Sering bagi-bagi alat potong rumput ke Polres, ke TNI, kayak ini. Sering bagi-bagi acara ini dengan Forkominda. Apakah KPK sudah menelisik adanya dugaan keterlibatan Bambang Kancil ini? Kalau bicara kepala daerah itu bicara soal pengeluaran politik yang besar. Bahwa bupati ini naik menjadi bupati, semua ongkosnya diongkosin oleh Bambang Kancil. Mau lobby politiknya, itu udah jadi rahasia umum. Apakah sama? Makanya saya lihat tadi di konstruksi perkara kok nggak ada nama ini gitu loh. Ini godfathernya Cilacap, kok nggak ada gitu loh. Nah, maksud saya, apakah memang saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendeteksi semua proyek-proyek itu? Mertuanya itu kontraktor, garisnya itu pekerjaan konstruksi, pemeliharaan irigasi dan apa-apa, itu semuanya lengkap dia. Artinya bahwa proses pengadaan di Cilacap itu sudah terdeteksi belum? Apakah itu terafiliasi dengan perusahaan mertuanya atau memang sebagai orang yang menerima manfaat dari, ya, kalau bahasa KPK yang terbaru kan penerima manfaat lah, biar nggak terlalu terang menuding kan gitu. Beneficial owner. Beneficial owner, betul. Nah, kemarin ada Gito Huang, beneficial ownernya Blu-ray, tapi nggak datang sayangnya kan. Ya kira-kira apa dua pertanyaan itu saja. Pertama yang tadi Forkopinda yang saya identikan dengan kasus Rejang Lebong. Kedua, sosok yang bernama Bambang Kancil. Setahu saya semua proyek sebelum anaknya jadi bupati harus konsultasi dulu kepada Bambang Kancil. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Pertanyaannya dua tapi informasinya banyak. Terima kasih. Monggo Pak Deputi, ada dari Mbak Satsia, ada 3 poin, Mas Noval 2 poin, dan juga Mas Mario 2 poin. Jadi ada 7 pertanyaan, Pak Deputi. Baik, Mas Budi. Terima kasih Mbak Tasya, Mas Noval, dan Mas Mario. Mbak Tasya dari POI ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk eksternal kan 515. Untuk pribadinya berapa? Sejauh ini kalau dikaitkan dengan permintaan yang 750, berarti kita kurangkan saja. 750 dikurangkan 515. Demikian ya, Mbak. Silahkan dikurangkan sendiri gitu maksudnya. Ya, oke. Kemudian saudara F berperan aktif, betul. Ya, ada berperan aktif. Sejauh ini saudara F itu kan menerima perintah dari saudara OL melalui saudara SAD selaku sekda gitu ya. Jadi kita juga masih mengumpulkan ya keterangan bukti yang lainnya itu untuk terus mengembangkan perkara ini. Nanti apabila ada kecukupan alat bukti terhadap beberapa orang termasuk yang dibawa ke sini, tadi kan disebutkan para asisten ya, itu kan. Nah, nanti kita akan lakukan pengembangan penyidikan. Jadi mohon ditunggu ya, Mbak ya. Kemudian untuk ini warga internal ya. KPK mau apa ke depannya kan gitu ya. Karena kan terjadi dikasih peringatan juga tidak diindahkan itu ya, seperti itu ya. Terus KPK mau ngapain, mau terus-terusan begini kan gitu ya, seperti itu. Jadi begini, kami berharap dengan adanya proses saat ini, proses hukum terhadap terduga para pelaku yang tertangkap tangan ini, ya tindakan tegas ini perlu. Dan kami juga tidak
mengumumkan ini hanya sebagai sampel. Ada lagi terjadi, kami akan lakukan penangkapan. Kenapa? Karena sudah diberikan peringatan, sudah disampaikan surat edaran, tetapi masih tetap melakukan seperti itu. Menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan penindakan. Karena upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan, tetap tidak diindahkan atau tidak diikuti, ya penindakan harus dilakukan. Walaupun memang tadi ini kaitannya ke pertanyaannya Mas Mario nih, ada beberapa perkara dan lain-lain gitu ya Mas Mario ya, tadi kan gitu Mas Mario. Sehingga pemberian THR ini menjadi sebuah upaya kan gitu ya Mas Mario kan, yang disebutkan Mas Mario itu supaya kedepannya terkait dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut menjadi redam gitu ya, seperti itu. Ya, betul kan Mas Mario gitu maksudnya? Ya. Terus yang dimaksud tadi Prokopimda itu siapa Mas Mario? Tadi kan institusi yang berkaitan juga dengan kerjasama dan kepala daerah dalam PH kan? Iya, siapa lagi? Siapa itu? Kan itu disebutkan TNI Polri saja, padahal itu ada Terus? Kejati ataupun yang lain-lain gitu. Iya. Terima kasih Mas Mario. Mas Nopel sudah ini ya, dijawab sama Mas Mario ya. Oke ya. Itu menjawab Mas Nopal maksudnya Mas Mario. Ya, jawaban Mas Nopal gitu. Apanya dikutip? Kayaknya alergi banget bilang jaksa. Enggak. Baik, ke Mas Nopal yang baru cerita aja udah marah. Mas Nopal, makasih ya tanyanya. Eksternalnya siapa dalam hal ini? Itu kan, jadi eksternalnya adalah Forkopimda. Seperti yang tadi disampaikan Mas Mario itu benar. Mulai dari kepolisian, kejaksaan,